Pada malam hari ini kita akan belajar PHP. Terdengar nggak suara saya? Upload Pak. YouTube nggak, Pak? Sudah aman, Pak, aman. Musiknya kegedean atau biasa aja? Biasa aja, Pak. Aman. Suara saya masih aman ya? Aman, Pak. Oke, sip. Yang kalian harus tahu, buku malam ini kita akan belajar PHP. Kemarin kita belajar HTML sama CSS. Kalian boleh mengembangkan sebagaimana bentuk CSS terserah kalian. Yang penting sudah bisa membuat bahasa pemrograman, desain yaitu HTML dan CSS. Pada malam hari ini kita akan belajar PHP. Apa itu PHP? Hypertext Programming, ya. Saya lupa juga jadi. Kok malam ini saya grogi jadi ngajarnya? Upload YouTube nggak, Pak? Hah? Upload YouTube nggak? Ya upload itu ini udah record ini. Pak, saya lihat video orang cuma 30 menit, 38 menit. Kalau saya Sejam, 2 jam. ada yang betah nggak ya? Ya, kan, Pak. Oh, itu mau beda, gitu. Ada betah nggak ya nontonnya? Nonton dikit-dikit aja. Ya udah, saya akan bagi-bagi partnya. Part ini part materi dulu, nanti saya stop recording. Saya lanjut lagi. Jadi PHP itu adalah Hypertext Preprocessor. Jadi PHP ini kemarin kalau HTML sama CSS bisa dijalankan tanpa server atau tanpa alat bantu atau aplikasi lain. Ini bisa langsung jalan, klik run bisa langsung running seperti itu ya. Tapi kalau PHP tidak bisa. PHP dia harus berjalan di dalam sebuah server. Jadi intinya PHP itu adalah back-end-nya, kebanyakan back-end-nya ya. PHP itu sebenarnya awalnya itu adalah personal home page tool. Personal home page tool. Kok hilang kacamata saya ya? Tunggu bentar ya. Saya kalau nggak pakai kacamata nih agak kurang pede. Kalau nggak pakai kumis, pede nggak, Pak? Kalau nggak pakai kumis nggak pede saya. Ini. Oke. Saya lanjut lagi. Jadi PHP itu nanti kita akan belajar cara install server dulu. Gimana cara install server di laptop masing-masing supaya bisa membuat file PHP. Ya, kita mulai. Wah, ini lagunya kok bisa perkecil nggak ini ya? Nggak bisa perkecil lagi. Oke. Pak. Ya. Tolong ACC Hendra, Pak. Males. Biarin aja dia. Koneksi. Biarin aja dia duluan. Pak, jangan gitu lah, Pak. Mana dia? Malas. Kamu siapa? Minta-minta tolong sama Chandra. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus install dulu server, ya. Laptop saya mulai panas ini ya. Tunggu ya, saya pindahkan dulu laptop saya. Agak mulai panas di sini. Tunggu bentar ya, saya pindahkan dulu AC-nya ya. Tunggu sebentar ya. Tes. Suara udah.
Oke, kembali lagi dengan saya ya. Jadi PHP itu harus ada install yang namanya server. Server yang biasanya dipakai, digunakan. Saya sendiri menggunakan server juga menggunakan server, tapi saya lebih apa namanya ya? Orang banyak belajar menggunakan SAMPP. Tapi kali ini saya nggak akan menggunakan SAMPP. Saya lebih menggunakan ke kalian adalah Laragon. Jadi kalau misalkan saya buka websitenya, Laragon. Ini dia. Laragon ini udah saya buktikan sendiri. Laragon ini lebih powerful kalau saya bilang. Kenapa lebih powerful? Saya udah pernah coba pakai Laragon ini untuk server ke sebuah aplikasi, untuk sebuah instansi, dan itu lebih bagus daripada SAMPP. Karena SAMPP itu berat ya. Kalau misalkan hardware tidak mendukung, itu akan sangat berat ya. Jadi malam ini gatal-gatal lah hidung saya. Kok ada aja yang ganggu saya malam ini ngajar ya. Oke, saya mau sapa kalian dulu lah. Masa nggak ada suaranya, nggak ada back respondingnya. Coba Chandra hadir. Hadir. Chandra hadir. Hadir. Siapa? Ajita hadir. Hadir, Pak. Wisnu hadir. Hadir Pak. Charles hadir. Hadir. Wisnu, siapa ini belakang kamu Wisnu? Charles hadir. Saya Kakak ya? kakak dan adik. Oh. Pak, SAMPP-nya udah boleh di-uninstall jadi ya? Kemarin sih suruh SAMPP ya? Dulu kan ada Oh dulu waktu belajar? NetBeans. Oh iya NetBeans ya. Jadi dulu yang sama saya mungkin ada juga yang belajar pakai SAMPP ya. NetBeans waktu itu kita pakai pemrograman Java ya. Ya. Oke. Tapi sekarang kita rubah biar kita dapat ilmu baru. Karena kalau SAMPP rata-rata orang udah tahu lah, orang udah paham lah kan. Nah, tapi sekarang saya akan ajari kalian pakai Laragon. Ya. Charles, kamera kamu hidupkan Charles. Karena kamu yang paling menarik di sini Charles. Bukan kamunya ya, tapi kakaknya. Kok yang lain nggak ada ketawa sih? Kalian kayaknya pada Gak ikutan, Pak. 8% ini suara. Tidak mau ada reclaim. kayak kalian lagi gabut ya malam ini. Nggak bisa diajak bercanda. Astaga. Oke, saya lanjut lagi. Jadi silakan install Laragon ya, bisa di-download. Laragon. Nah, ini saya download. Ini adalah 130 MB. Saya cek dulu apakah di saya ada aplikasi Laragon atau tidak. Karena Laragon ini bagi yang belum silakan di-download. Nanti akan kita cobakan membuat satu aplikasi PHP ya. Ini kalian boleh download yang edisi portable juga boleh. Jadi ini kan ada yang portable. Portable ini sebenarnya saya nggak nyarankan portable. Kenapa? Karena banyak fitur yang tidak ada di sini. Jadi saya sarankan sebenarnya yang full, Laragon full. Karena di sini banyak recommended-nya. Karena saya mau sekarang kita tidak, kalau kemarin kalian udah pernah belajar apa ya? Udah pernah belajar kemarin kita udah belajar biografi ya.
buat video CV ya, buat CV, tapi dia hosting orang lain kan? Benar kan? Siap, Pak. Nah, saya mau sekarang laptop kalian dijadikan untuk server. Kuat nggak laptop kalian jadi server? Makanya kita akan uji coba server itu bagaimana. Jadi kalian akan belajar server seperti itu. Pak, laptop kentang, Pak. Nggak apa-apa, dicoba. Please coba nanti ya. Jadi yang pertama silakan download yang full dan install yang full ini. Tapi yang belum, kalau yang bagi yang kentang atau gimana, atau laptopnya kurang sanggup, yang portable aja nggak apa-apa. Ya. Kita akan coba download yang ini aja, yang 18 mega. Kita akan cobakan. Portable aja. Yang portable juga boleh. Tapi saya sarankan pakai yang full karena beda ya. Ada pembeda di sana. Dan Pak, agak lama ya, Pak. Apa? Wifi Pak, pagi 13, Pak. WiFi bagi 13. Iya. Lumayan lah. Berarti kencang itu jaringan kalian, nggak ada nge-lag sama sekali itu. Dibagi 13 untuk menjum. Pak, downloadnya 2 jam. Bisa 2 jam 18 mega. 25 KB per second. 2000 KB per second. Saya coba cek dulu di versi saya apa ada nggak ya. Kan ini kayaknya error. Oi, tolong. Tolong apanya yang ditolong? Laragon. Ternyata tidak ada yang ada Jaringannya, cuma Pak. SAMPP. Ya. Kalau SAMPP itu sebenarnya udah umum sekali, orang udah belajar SAMPP. Tapi kenyataannya ketika membuat server di komputer server itu sangat berat sekali gitu loh. Sangat tidak sesuai keinginan. Di mana nih? Laragon. Gak mau. Ini saya lagi download 2 menit lagi. Sambil nunggu. William, Yang mana, Pak? terserah mau portable juga boleh, tapi saya sarankan portable aja dulu. Nanti kalau misalkan kalian udah selesai kuliah, kalian download yang full ya. Karena seterusnya kita akan menggunakan yang full. Oke, kalau misalkan sudah download yang portable, silakan diinstal. Ini saya praktekkan cara installnya sekalian. Oke, Laragon. Ini ya. Kalau Laragon yang versi portable ini, kalian bisa langsung jalankan exe-nya. Ya, jalankan exe langsung jalan. Ya. Seperti itu. Kalau di Mac itu nggak akan jalan ya. Nggak akan jalan yang namanya Laragon. Jadi kalau menggunakan Mac, itu pasti tidak akan jalan Laragon. Kali ini saya akan gunakan komputer saya dulu. Mana ya? Second komputer. Tunggu ya. Tunggu. Tunggu ya. Gak mau. Sabar. Oke, kali ini saya akan coba download Laragon di Windows saya. Laragon.
Ini yang Windows. Kalau Mac bisa dipastikan tidak akan support ya. Rubaya, Rubaya. Ini download. Kita tunggu aja. Kecepatannya 1 mega lumayan ya. Karena di sini nggak ada. Sudah berapa kali kemarin. Makanya saya tunggu kalian aja. Nah ini dia. Laragon. Nih. Saya install Laragon ya. Yang sudah silakan diinstal langsung. Yang sudah download silakan diinstal langsung. Masih dengar suara saya? Masih Pak, masih. Masih, Pak. Oke, di next saja. Ketika ada next seperti install seperti ini, di next saja. Pak, jadi yang pakai Mac gimana, Pak? Nggak bisa. Pakai Mac, pakai Sampipi aja nanti. Tapi kan kalian ada yang pakai Mac ya? Saya malas minta ke Windows, Pak. Aduh. Aduh, berarti kamu pakai Sampipi nanti ya. Sebenarnya kalau misalkan Mac itu nggak support untuk server ya, karena sebenarnya Mac itu lebih ke fokus ke interpersonal pemakaian. Jadi personal pemakaian itu kayak Mac. Kalau server biasanya orang pakai Windows Server, biasa pakai Windows Workstation ya kan. Makanya lebih berat ke lebih berat ke Windows. Jadi yang menggunakan Mac silakan download Sampipi, itu fungsinya sama. William, Pak, kemarin waktu NetBeans sama saya udah ajarin cara install Sampipi kan? Sampipi, kamu kemarin masuk kelas saya kan NetBeans? masuk. Cuman Sampipi-nya di Windows waktu itu. Nah, coba sekarang kamu coba install Sampipi di Mac ya. Oke, Pak. Karena kita akan mengonline-kan server kita masing-masing. Enable apa nih katanya? Error. Error. Biarkan saja. Ini yang karena yang full ini. Saya ternyata ada yang fullnya. Kalau nggak bisa yang full nanti yang portable-nya. Atau udah ada? Bagi-bagi, Pak. Atau ada ya? Laragon. Saya belum ada deh. Laragon. Nah ini dia. Tunggu aja. Ditunggu, kalau misal error ditunggu saja. Boleh sambil ngemil ya, boleh sambil makan ya. Tapi nggak boleh makan nasi ya. Ayo sambil bergoyang badannya biar nggak ngantuk. Karena ini rentan akan ngantuk nih. Oke. Pak, nanti kita pakai NetBeans nggak? Nggak pakai NetBeans. Kita PHP sekarang ya. Kita pakai Notepad aja nanti. Biar nggak berat. Oke, kalau misalkan udah terinstall seperti ini jendela awalnya, kita bisa klik start all. Berarti start all itu maksudnya adalah menjalankan PHP, ini PHP-nya, Apache-nya, di allow access saja. Terus nanti dia MySQL juga dijalankan. Nah, ini dia. Service MySQL concern the system
Kalau terjadi error, sebenarnya error ini kalian bisa ganti portnya. Ganti coba portnya dulu, mana tahu bisa, ya kan? Biasanya seperti itu. 4469. Di close, restart ulang lagi. Tunggu saja. Jika masih error, di stop. Kalau misalkan kalian nggak ada error, berarti fix udah selesai. Tapi kalau ada error seperti ini MySQL-nya, berarti di sini pasti ada some PP nih, karena dia bentrok dengan sama some PP. Ya, ternyata benar. Di sini ada some PP, ya. Jadi kalau misalkan saran saya kalau misalkan ada some PP, dia uninstall aja dulu some PP-nya, ya. Dan install aja dulu some PP-nya. Karena kita akan pakai yang beda ya. Kemarin kan pakai sampipi ya. Sekarang kita belajar hal yang baru. Kita coba pakai apa namanya? Pakai Laragon. Ditunggu aja. Pak, belum selesai download. Ya belum selesai, santai. Kita masih panjang oke. 4 kbps, Pak. Server saya banyak ya. Gimana nih ya? Tunggu ya. Saya coba download yang portable ya, sama seperti kalian. Tadi udah download ya pasalnya. Mana dia? Hilang. Download program Laragon. Download lagi aja. Udah. Laragon. Nah, ini dia. Laragon. Kalau sudah, di copy aja, pindahkan kemana kalian mau. Wah, ini udah penuh kali. Pindahkan sini aja. Paste Laragon. Bentar ya, Pak. Oke. Nah, kalau udah copy seperti ini, nikmat ya. Jangan lupa endorse ya. Udah aku cut loh. Emang kemarin dapat Pak? Udah selesai dulu. Aduh. Kemarin kan Bapak jual kan? Ayo. Nggak 2 Pak ya? Oke, kalau udah seperti ini jalankan aja Laragon XC-nya. Ini apanya? Kita akan baca apa nih? Disuruhnya baca readme.
What is Laragon? Nah, ini pengertian-pengertiannya aja, di close saja. Oke, kalau sudah tinggal di start lagi. Oke, di allow saja. Allow aja. Mana apa C-nya nih? Ini PHP-nya masih PHP 54 ya. Jadi nggak masalah ya. Kalau masih PHP 54 ini nggak masalah. Ya. Yang pastinya, nih gateway. Letaknya ada di sini. W index. Kita bisa edit di sini. Laragon, harusnya version oke. Saya coba lagi. Mana dia ya? Kok ada min ya? Service import 80 AC Laragon data. Oke, save. Oke. Ini is not running, reload. Tunggu ya. Ini iklannya apa nih iklan? Ada iklan. Tunggu ya. Ini menu PHP version quick setting, PHP error, direct extension PHP ini, dear, how to add another PHP, SQL udah, oke tools, Laragon, web, oke, oke, oh lupa. Service port. Ternyata yang di portable itu tidak bisa di start Apache ya. Itu kelemahannya. Ya. Aduh, ribet juga jadinya ya. Mau download lagi atau gimana nih ya? Download saja, Pak. 130 MB loh. Download lagi nggak ya? Download lama. PP Bapak ada Bapak uninstall juga. Download aja ketiganya, Pak. Oke, saya download yang lagi dah. Yang versi 4. Saya ada sih, tadi udah saya install, tapi itu versi berapa tadi ya? Nih. Versi berapa ini? Apache-nya jalan, cuman MySQL-nya tidak jalan. Makanya saya rubah, ada error MySQL-nya. Nah, ya error MySQL. Saya mau sih nambah materi satu lagi, Kak. Tapi ini adalah rahasia sebenarnya ya. Tapi kalian nggak apa-apa lah. Saya tambahkan aja. Ini MySQL. Saya akan ajari kalian cara menggunakan menambah MariaDB. Kalau kalian pernah dengar database MariaDB, itu ada namanya MariaDB, kita tambahkan di Laragon. Atau nanti saya takut materi ini kebanyakan, nanti kalian paham nggak ya? Paham lah ya? Enggak. Atau pakai SAMPP aja lah kita ya. Download, Pak. Nggak apa. Sudah terlanjur download ini, Pak. Oke. Kalau aku uninstall, Pak. Gini aja deh. Di tempat kalian udah jalan nggak semuanya? Laragonnya? Jalan. Belum saya, Pak. Tahu kayak mana, Pak, kalau jalan? Di proses, Pak. Start out. Kalau start out nggak ada error berarti berhasil. Pak. Nah, XAMPP saya sudah, Pak. Pakai XAMPP saja.
Oke, ini aja pakai Sampipi aja ya. Nggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu, Laragon ini lebih cepat daripada Sampipi. Jadi Pak, tolong accept Endra, Pak. Hah? Endra, kalian lost nanti- koneksi. Jadi kalau kalian nanti di kerjaan, di server, usahakan pakai Laragon aja, jangan pakai Sampipi. Ya. Tapi nggak beda jauh caranya XMPP sama Paragon kan Pak? Nggak beda. Cuman namanya aja beda. Ini saya Saya contohkan. pakai Laragon ya Pak. Udah install soalnya. Oke, silakan. Pakai Laragon juga boleh, sama aja. Kalau Laragon, letaknya tadi di direktori Apache-nya berbeda itu aja. Kalau di Sampipi, letaknya di htdocs. Kalau misalkan Laragon, letaknya di double apa? Di www itu letaknya. Kalau ini letak htdocs-nya adalah kalau dari start, letaknya itu adalah di C, Sampipi, htdocs. Nah, di sini letak. Ya. Kalau pakai Laragon, letaknya adalah Laragon www di sini. Itu aja sih bedanya. Ya. Tapi kalau nggak salah ini sebenarnya udah jalan, tapi nggak tahu saya kenapa errornya. Karena saya biasa pakai Laragon. Coba lagi ya terakhir ya, atau bisa. Karena dia kalau bentrok port antara Sampipi dengan Laragon, pasti ada yang ngalah salah satu. Kalau nggak ini yang error, Laragon yang error, atau Sampipi yang error. Seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, seperti ini. Error kan? Karena dia bentrok portnya. Kalau udah bentrok portnya, berarti harus salah satu kita pakai. Berarti saya exit dulu Laragon. Kita pakai Sampipi. Oke? Kita pakai Sampipi, kita pakai Sampipi, htdocs. Ganti indeks menjadi index all. Itu aja. Jadi ketika kita jalankan Apache, klik admin, maka akan langsung ke direktori. Oh, ini udah saya pindahkan direktorinya. Ya Allah. Saya kembalikan standar lagi ya. Ini ternyata udah saya pindahkan direktorinya. Saya jarang pakai Windows sekarang ya. Jarang sekali pakai Windows. Ini komputer ini hidupnya cuma untuk apa namanya? Untuk pekerjaan berat aja. Jadi awalnya sebenarnya ini adalah C Sampipi htdocs. Awalnya seperti ini. Nanti kalau kalian mau rubah, silakan dirubah. Saya save. Saya stop lagi. Ya Allah. Sampipi. htdocs pakai S ya. Berapa itu? Kayak suara pocong. Suara apa nih itu? Suara kuntilanak. Pocong ngebut Pak. Berarti kamu udah pernah dengar ya? Oke, udah jalan. Berarti letaknya di sini. Ketika saya jalankan admin localhost-nya, maka dia akan berada di tempat kita. Nih. Saya akan buat satu file PHP, satu file seperti ini, new text document. Saya akan buat satu file PHP, coba titik PHP. Coba titik PHP, saya edit pakai Notepad++. Untuk memulai PHP, wajib memberikan tanda seperti ini. PHP pembuka dan penutupnya. Saya akan buat echo halo pria ganteng
dan wanita cantik. Begini. Oke. Saya save. Ketika saya save ini ya. Ketika saya save, kemarin kita belajar HTML. Kalau HTML di open Google, kemarin langsung tampil kan? Open Google, dia langsung tampil. Tetapi beda kalau misalkan PHP tidak akan bisa jalan. Kita cek. Nih. Ketika kita tampilkan browser di browser, maka tidak akan tampil satupun. Jadi cara nampilkannya gimana? Ya kita harus melalui server. Servernya itu adalah seperti ini. Nah nih, kita klik filenya. Cari file coba, ini dia coba. Ketika kita klik coba, maka akan tampillah halo pria ganteng dan wanita cantik. Gampang kan? Oke, silakan dicobakan di screenshot, kirim ke grup. Saya tunggu waktunya 10 menit. Pak, yang Laragon gimana, Pak? Yang Laragon sama. Yang di Laragon silakan kerjakan proyeknya di Laragon www. Nah, di sini. Pak, Ya. laptop saya blue screen, Pak. Masa notepad yang bisa blue screen? Nah, Pak, blue screen, Pak. Kemana nih, Pak? Udah bisa buat. Makanya kamu apain laptopmu itu sampai blue screen? Download tuh lah, Pak, Laragon tuh, Pak. Siram pakai orange water ya. Pasti akan sembuh sehat. Tak hidup lagi, Pak, nanti. Oke, silakan dikirim ke grup bagi yang udah selesai. Yang udah Pak, selesai. lihat codingannya, Pak. Codingannya nih. Pak, blue screen saya belum selesai, Pak. Jadi cuman nih, Pak. Sabar, kita sampai jam 10 loh. Sabar loh. Nah. Udah mau 10 menit nih, Pak. Iya, sabar. Saya kan sabar juga menunggu ini. Buka ini kan memang harus dari lokal ya, Pak ya? Pak, Nah, bukanya itu memang harus dari lokal ya, Pak? Buka datanya itu. iya, dari localhost. Ini localhost. Nih. Nggak boleh langsung diklik kanan ya. Itu cara untuk servernya ya, untuk mencoba file PHP pertama kali ya. Pak, codingannya, Ya. Pak. Tuh. Codingannya. Oke. Di save ya, Pak? Hah? Codingannya itu udah gitu? Iya, di save lalu dibuka. Save-nya Save, texting apa? save titik PHP. Coba titik PHP. Pak, Ya. Pak. Ya. kalau pakai Laragon itu kan editnya di indeks itu kan? Iya. Kalau nggak ada indeks nggak usah. Berarti Dihapus saja kalau misalkan. Hah? Kalau ada indeks dihapus saja nggak masalah.
Jadi udah masuk ke indeksnya, jadi hapus semua codingnya ganti sama coding yang kayak Bapak itu ya? Gini. Kan masuk ke sini kan? Sini kan? Indeksnya bukan PHP, Pak. Ya udah dihapus Oh ya, aja. PHP, Deng. Kalau memang enggak, ya udah kalau meragukan dihapus aja. Jangan kesetrum. Kalau ragu dihapus aja. Dibuat file baru. Cara buat file barunya Oke. diklik kanan, new, text Hmm. dokumen. Nah, buatlah. Oke. Coba titik. Itu harus PHP ya, Pak? Ya harus PHP. Ini Oke. harus PHP, titiknya harus PHP. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, sabar ya Pak. Ya Allah. Sampai jam 10 kita loh. Saya orang penyabar kok. Pak, punyaku dia nggak mau berubah jadi PHP formatnya Pak, masih TXT. Nah, kalau nggak mau rubah, tampilkan dulu tipe filenya. Ini kan udah tampil nih. Kalian kan biasanya kalau titik PHP ini nggak tampil ya? Punyaku tampil tuh Pak, Titik. cuman di format filenya masih TXT. Iya, makanya dengarkan saya ya. Ketika di file lain kamu buat file itu kan ini .css, .php, .icon ini nggak keluar kan? Ya. Nah, cara mengeluarkan tipenya ini adalah klik view, habis itu option, setelah itu view, terus di sini hilangkan centang hide extension for file type, for types, types. Hilangkan ini, apply, oke. Nanti akan muncul itu tipenya. Ulang Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ketinggalan Pak. Nggak offline, nggak online, sama aja. Option, Nggak bisa, Pak. Nah. view, hilangkan centang ini. Hilangkan. Apply, oke. Nanti akan muncul itu. Pak, sebenarnya saya kurang ngerti dari surat apa sekarang. Apa? Berarti kita buat file baru atau gimana codingnya Pak? Ya Allah, ya Rahman. Kalian udah minum nggak? Minum dulu, kita serentak yuk. Kita minum serentak dulu yuk. Minum apa Pak Amel? Gu. Sekarang Amer pula. silakan sekarang ambil gelasnya, ambil minumannya, cepat, ambil gelasnya minum, ambil air putih, ambil air yang ada di sebelah kalian, cepat, boleh kopi, boleh yang lain, cepat minum. Sinta, Hendianto, Andre yang nggak minum saya kick loh, langsung saya kick yang nggak minum. Bentar Pak, saya foto dulu. Saya ke bawah dulu Ancaman, Pak. Pak. ambil minum. Ya silakan ambil minumnya ke bawah dulu. Ancaman. Yang nggak ada minum silakan diambil dulu ke bawah minumnya. Hendra minum dulu Hendra. William Diki Mandala, Hendianto, Ya, udah, Pak. Solim, Sinta, Erik, Zumanto, on kameranya. Pak, permisi toilet, Pak. Ya. Chandra, Cynthia, jangan saya sebut dulu baru minum. Yang nggak saya sebut minum aja sekarang. 4, minum. Oke, sudah? Sudah minum? Saya ulang lagi ya. Ya. Ini saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Oke. Saya ulang lagi. Yang pertama itu kita harus butuh server. Server itu aplikasinya boleh menggunakan SunPP, boleh menggunakan Laragon, ya kan? Caranya sama. Tetap di start juga kalau Laragon di start. Oke, untuk kesamaan aja deh ya.
Karena saya udah belajar SAMPP juga ke Java waktu PBO. Ya udah sekarang kita pakai SAMPP aja deh. Kalau daripada takut ribet gitu. Tapi kalian harus tahu yang udah download Laragon silakan gunakan Laragon. Tapi buat minggu depan kita pakai SAMPP saja. Ya supaya tidak ribet ya. Sebenarnya Laragon itu ya bagus tapi kalau ribet ya udah deh kita kembali ke SAMPP karena saya juga nggak bisa memaksakan komputer saya karena di sini komputer saya ada SAMPP. Jadi kalau SAMPP sama Laragon itu adalah hal yang sama. Yang sama itu kalau berinstall kedua-duanya, yang jalan hanya bisa satu, tidak bisa jalan kedua-duanya. Makanya harus mengalah salah satu. Ya udah saya gunakan yang umum SAMPP. Cara menjalankannya ada gimana? Start. Kalau udah start seperti ini, diklik admin untuk melihat di mana sih servernya. Ini dia. Letak file ini nih, letaknya adalah di C SAMPP htdocs. Nah, di sini letak cara membuat file pertama kali gimana? Kita harus buat file PHP yang berformat PHP. Untuk yang default komputer kalian yang belum ada terinstall apapun, belum diotak-atik, maka tipe filenya biasanya disembunyikan. Makanya kalau tipe file disembunyikan, ditampilkan dulu tipe filenya. Caranya adalah klik view, option, view, hilangkan hide ini. Hilangkan. Apply, oke. Maka akan tampil dia. Cara membuat file pertama kali itu gampang. Jangan dipersusah ya. Klik kanan. Habis itu klik new. Terus pilih teks dokumen. Ini kan masih format TXT atau teks dokumen. Kita rename saja semuanya. Coba 2.php. Oke, diokekan saja. Ini udah jadi file PHP kita. Cara editnya gimana? Edit pakai Notepad++ boleh, pakai Notepad boleh, pakai Visual Studio boleh, pakai Sublime juga boleh. Terserah. Suka-suka kalian. Bisa bebaskan. Tedra, jangan minum Amer juga kamu, Tedra. Enggak lah, Pak. Oh enggak ya, mata kamu nggak kelihatan lagi tuh, kayak orang mabuk. Oke, coba 2. Nih, cara pertama adalah membuat file PHP itu wajib dulu membuat tag pembuka dari PHP. Dan tag penutupnya. Sama kayak HTML, sama. Dia harus dibuka, harus ditutup. Jadi kamu, Tedra, setelah pergi ke WC, tolong disiram. Sama kayak gitu. Ya. Nah, sama, PHP juga seperti itu. Kalau kalian berani membuka, kalian harus berani menutup. Oke? Setelah itu, saya akan buatkan fungsi echo untuk menampilkannya aja. Echo, hai mahasiswa, kenapa kalian demo? Nah, ya kan? Seperti ini. Cara menjalankannya gimana? Ketik browser tadi lagi, kita refresh, ada coba 2. Tinggal diklik aja, udah nampil. Gampang, is simple. Bapak, browsernya saya nggak mau keluar. Apa? Tekan admin yang dari XAMPP ya, tapi tidak keluar saya punya untuk browsing indeksnya. Ya udah, kamu pergi ke SAMPP ini, htdocs, Ya. ini. Ya. Setelah itu hapus index.php atau di rename indexall.php. Oke. Baru di refresh maka akan tampil dia seperti ini. Oh, maksudnya Pak, ini Bapak supaya tampil localhost di browsernya kayak mana? Saya soalnya tekan admin nggak muncul browser saya. Oh, ya udah ketik admin aja di sini. Ketik localhost aja. Localhost enter langsung tampil. Tampilan saya nggak gitu loh, Pak. Kamu Localhost saya. coba share screen.
ininya tampilan dia itu ada tulisan Laragon itu ya kayaknya. Coba share screen. Dia bilang Bapak harus nggak share screen dulu. Salah satu aja yang share screen. Gitu ya. Multiple. Oke, silakan. Coba tes share screen. Nah, coba. Ya, itu namanya kamu belum hapus file indeksnya. Makanya saya bilang kamu pergi. Ini saya bisa gerakin nggak? Oke Pak, bentar. Nah, remote Saya hapus. Pak, jalankan tadi gimana Pak? Sabar ya, saya selesaikan satu si Wisnu ini dulu ya. Wisnu? Pak, sedang saya hapus. Udah dihapus indeksnya, coba refresh localhost. Jangan pakai dashboard, localhost saja. Nah, tuh. Oke, terima kasih Pak. Oke, stop share screen-nya. Oke, kalau sudah siapa lagi? Saya jalankan Pak. Lupa tadi. Aduh, kamu nonton YouTube saya ya, kamu nonton YouTube saya. Nah, udah 3 kali nih, makanya kamu minum dulu lah. Udah loh Pak. Mana amernya? Coba minum dulu amernya. Di kamar, di bawah Pak. Udah berapa Aku kali? pakai Laragon Pak. Aku pakai Laragon. Pak, kalau pakai Laragon gimana, Pak? Ya. Kalau pakai Laragon sama persis. Nah, coba Bapak buka itunya Pak. Kalau pakai Laragon, masukinnya itu adalah di Laragon www ini. Hapus file index ini atau di rename. Rename jadi all kok di sini pula ya. Jadi index all. Ya, index all atau menjadi dihapus saja juga boleh. Sama, Oke. tidak ada yang berbeda. Bedanya merek ini aja nih, Laragon www, kalau Sampipi sampai PHTdoc, itu doang bedanya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Masih ada? Oke, sekarang kita lanjut. Kita sekarang coba membuat array di PHP. Saya buat folder latihan dulu lah. Latihan. Jadi kosong ya. Kalau saya refresh di sini ada folder latihan, saya klik latihan, maka kosong juga. Ya. Jadi saya akan buat file latihan 1. Latihan 1 array .php. Nah, nih. Silakan dibuat dulu. Oh Pak, Ya. saya kan pakai Laragon gampang kan. Saya codingannya itu di plus Pak. Saya run di Google-nya itu dia keluarnya codingannya Pak. Coba share screen. Aku pakai HP Pak, zoom-nya. Aku banyak di laptop. Ya udah, kan tinggal kamu ada ke kameranya ke layar. Kelihatan nggak Pak? Iya, ketiknya localhost, jangan buka filenya. Ketik localhost dulu. Ketik di webnya. Browser. Sudah muntah-muntah ngomong tadi. Endrani nggak didengar ya saya ngomong. Saya berhasil, Pak. Udah berhasil? Udah, Pak. Satu jam mana Pak? Udah localhost. Bukan localhost. Localhost. Iya localhost. Oke. Udah tampil. Bentar Pak. Ada Pak.
Udah, alah. Nggak laptopnya, nggak orangnya, sama aja errornya. Kentang ya Pak. Blue screen. Emang nggak mau? Maklum Pak, kentang. Ini saya masih tunggu ini. Silakan. Udah Pak. Ya itu buat latihan lagi, latihan satu arah. Oh ya. Menoy. Buat tentang apa tuh Pak? Ya buat dulu latihannya. Oke. Sudah? Udah Pak. Yang error silakan di share screen ya. Zoom udah tahu kebutuhan saya. So, kemarin kan nggak bisa share screen kan, sekarang udah bisa share screen. Pak, bedanya kalau di Laragon dia beda itunya bentuk internet ya Pak, bentuk Kecepatan. Chrome. Kecepatannya aja beda, mereknya beda. Cuma fungsinya sama. Tempatnya pun sama. Kalau di Laragon tempatnya di www. Kalau Sampipi letaknya di htdocs. Itu aja bedanya. Oke, lanjut. Yang mana ya Pak yang diganti untuk XAMPP? Apanya yang diganti? Untuk serve apanya itu? PHP-nya. Ini. Apanya yang diganti? Pas saya buka localhost dia masih yang itu. Yang awal pertama kali. Sampipi, htdocs, hapus index. Kalau ribet rasanya di rename hapus saja. Itu aja. Udah berapa kali nih? Udah 4 kali ya. 4 kali saya ngulang ya. Oke. Lanjut latihan 1, edit. Saya akan mengajari kalian bagaimana cara buat array yang berisi nama. Oke. Saya akan buat PHP saya akan membuat bentuk array itu seperti apa? Barang sama dengan array Oke. Ini array saya kasih namanya barang itu adalah baju, sepatu, sendal, topi. Oke. Ini adalah array variabel barang ya, ingat array variabel barang. Jadi array ini dimasukkan ke dalam variabel barang. Jadi kita hanya perlu menampilkan barang ini. Echo. Tampilkan. Echo itu artinya adalah fungsi menampilkan variabel barang. Yang keberapa? Ini hitungannya adalah yang harus kalian perlu ketahui. Ini adalah 0, 1, 2, 3. Jadi kalau saya ketik 3 di sini, maka yang akan tampil adalah topi. Kita coba ya, Saya save ini, saya coba jalankan lagi. Mengapul ya. Tunggu ya. Mengapul ya. Iya Pak, topi yang muncul. Ya, gimana cara minimize ini? Nih, saya refresh, ada latihan 1 array. Ketika saya klik latihan 1 array, maka akan tampil Topi. Nah, jadi hitungannya adalah jangan lupa
tampilannya adalah ini kok full ya? Ini saya ini. Ah, ini dia. Jadi tampilannya adalah masih kelihatan nggak kalian? Masih ya. Jadi kalau saya tampilkan yang kedua, maka yang tampil adalah Sendal, Pak. sendal. Itulah yang disebut dengan array. Gampang kan? Gampang kan? Halo? Gampang. Gampang nggak? Pasti Gampang? gampang. Oke. Jadi array itu isinya adalah sebenarnya suatu yang bernilai sama. Contoh kalau misalkan kelas. Div. Isinya adalah Tedra, Linda, Chandra, Hendra. Oke. Kalau saya tambah satu lagi. Weasley. Ayo. Kalau saya nomor 2, siapa yang tampil? Hendra, Pak. Siapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Chandra. Nomor 2. Chandra. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Error, Pak. Error. Error. Barangnya diganti dulu, kelas Steve. Nah, iya. Oh iya. Makanya kalian itu harus yang tampil adalah Chandra. Chandra. Nah, kita lihat. Nah, gampang ya. Gampang ya cara buat array ya. Jadi jangan nanti kesusahan. Apa ya itu array ya? Array itu apa ya? Jangan seperti itu ya. Oke? Sip? Sip. Sip ya? Serius nih sip nih? Oke. Sekarang saya akan ngajari kalian latihan kedua. Gampang aja latihan ini. Yang ini dikumpul ya, Pak? Mau kalian kumpul, mau nggak dikumpul, terserah saja. Yang penting screenshot kirim ke grup. Latihan 2, apa ya? Kita akan belajar yang pertama aritmatika lah dulu ya, penjumlahan. Aritmatika.php. Oke, saya edit. Oke, seperti biasa, buka, tutup. Oke, saya akan mengajari kalian gimana caranya menjumlah, membagi, mengali. Boleh. Contoh, saya akan buat variabel A. Variabel A sama dengan 20. Oke? Ya. Kalau variabel A 20 maka tampilkan echo variabel A. Jadi dolar itu disebut dengan variabel ya. Ditambah 2. Ya, ditambah 2. Terus saya kasih spasi tampilannya nanti. Ini bahasa PHP, bahasa HTML. Supaya dia pindah ke baris baru. Ini supaya pindah ke baris baru ya. Jadi jangan salah sangka pula nanti apa ini gitu. Ini untuk pindah ke baris baru. Terus saya copy aja biar cepat. Ini kurang kali bagi persen. Saya akan coba kan. Ini kurang. Ini kali. Ini bagi. Ini persen. Ada persen. Mana simbol persen? Oke nih. Ya. Jadi ini akan tampil seperti apa? Nah, ini adalah untuk baris baru ya. Jadi dia tampilan ke bawah, bukan memanjang kayak tadi. Ketika saya refresh, saya masukkan alternatif 2, ini biasa.
Ya. Terus contoh, bisa nggak seperti ini? Buka lagi, bisa. PHP. Oke, saya mau coba misalnya seperti ini. Variabel A sama dengan 2. Variabel B sama dengan 4. Terus variabel C sama dengan variabel A ditambah variabel B. Echo variabel C. Berarti variabel C berapa? Kita coba. 6. Gampang ya? Gampang ya, kita belajar anak SD nih tambah-tambah nih. Tapi melalui codingannya, Pak. coding. Jadi kalian udah belajar aritmatika pakai PHP. Nah, ini dia. Silakan ditanyakan kalau ada yang mau bertanya. Pak. Ya. Itu yang titik itu untuk apa, Pak? Kan baru tadi saya bilang, kan? Baru tadi saya bilang. Baru. Enggak, titik, bukan BR-nya. Ya. Ini untuk menambahkan HTML ke sini. Gitu. Jadi dia ke baris baru dia. Kalau nggak ada ini, nanti nggak akan bisa jalan. Oh, jalan seperti ini. Ini nggak akan jalan. Dia akan, dia nggak akan pindah, dia akan menyatu gitu loh. Berarti titik itu satu set sama yang BR itu ya, Pak? Kamu ganti di sini pakai ini kok boleh. Ini kok pakai ini kok nggak salah bisa nih. Kalau pakai ini juga boleh. Ini bukan satu ya, ini garis lurus ke bawah gitu. Saya coba dulu mana tahu bisa. Nggak bisa ternyata. Jadi harus pakai titik. Ya, untuk membatasi kalau ada HTML di sini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Wisli, open kamera. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, Pak. Paham semua mahasiswa saya. Emang gampang ya ngajar anak tim nih ya? Enggak, Pak. Gampang. Pak. Ya. Yang cek duit itu variabelnya ya, Pak? Atau apa, Pak? Yang apa? Yang kayak lambang duit itu, S itu. Dolar, bukan duit, dolar. Duit Ya, juga, Pak. itu disebut dengan variabel. Oh, oke, Pak. Variabel itu adalah tempat penyimpanan sementara. Jadi kalau tempat penyimpanan sementara itu maksudnya angka 20 ini dimasukkan ke dalam sini. Kan udah belajar PBO. PBO kan juga seperti itu. Bedanya kalau PBO di sini harus dikasih nih. Kalau PBO seperti ini. Kalau di PHP tidak perlu. Nah, kalau itu kalau PHP kok suka hati. Sudah? Pak, punya saya error, Pak. Hah? Punya kamu error? Error di mananya? Coba share screen. Silakan yang error di share screen, tapi gantian. Right, share screen. Yang error. Jita Pak, permisi ke toilet ya, Pak. Ya.
Yoi. Wisri, di mute apanya Wisri? Audionya. Pak, izin juga Pak ke toilet. Ya, silakan. Silakan yang error bisa di share screen. Cek titik komanya Jita. Silakan di share screen, kok ada share screen-nya. Titik koma. Kenapa Erik? Jam baik goyang. Itu Ajita ya Pak. Oh, Error Ajita. dia Pak. Oh, saya nggak kelihatan nih. Soalnya Kameranya burem. kamu dijalankan dulu ya, Jita, biar tahu error di mana. Udah Pak, di line 3 Pak. Oke, siap. Mantap Erik. Berarti Erik yang ngasih tahu ya? Iya. Coba. Oke. Erik plus. Plus. Coba Jita buka. Buka yang tadi, buka note tadi. Bisa Jita? Coba di spasi. Titiknya di spasi. Bingung saya, Pak. Titiknya di spasi. Harus spasi ya. Coba. Bukan spasi. Kamu pakai apa itu subline-nya? Video call, Pak. Nggak di share. Terus. Kok begitu? Itu udah betul lah tuh. Sejalan ya? Tadi error. Udah. Thank you. Oke. Harus terus spasi. Ya udah, kalau masih error, ya udah lihat di chat itu. Chatnya lihat. Nih chatnya lihat chat. Halo. Kayaknya harus dispasi, Pak. Iya, chatnya lihat, sudah saya bagikan itu. Oke, lanjut. Udah saya bagikan. Lanjut. Latihan itu. Tolong di kalau lagi berisik ya. Kita akan belajar selanjutnya adalah logika, ya. Titik PHP. Logika itu sama seperti ini. Kalau kita cubit, coba ya, kita cubit Charles, coba jawab saya Charles. Ya, Pak. Kalau saya cubit pipi kamu sakit nggak Charles? Tergantung keras atau enggak. Saya cubit sekuat tenaga saya. Sakit, Pak. Sakit ya? Sakit. Tapi kalau pacar kamu cubit pipi kamu sekuat tenaga, sakit nggak? Sakit juga apa? Oke, kita akan belajar logika. Logika di sini saya akan ngajari kalian menggunakan if dulu. Jadi sebenarnya banyak. Kalau logika itu bisa jadi if, bisa jadi switch, bisa jadi or not, bisa jadi banyak lah pokoknya. Bisa jadi switch case dan pokoknya banyak. Tapi yang sering dipakai adalah logika itu yang sering dipakai adalah pakai if dan else, ya. If dan else. Contohnya seperti ini. Buka PHP. Oke, seperti ini. Variabel A sama dengan 30. Variabel B sama dengan tanda kutip. Nah, sekalian deh saya kasih ini biar tahu. Nah, seperti ini. Variabel C
C sama dengan 20. Variabel D sama dengan variabel D sama dengan 10. Terus variabel E sama dengan 10. Oke, saya buat logikanya. Logikanya adalah if, maka else. Oke. Jika variabel A sama dengan 30 dan saya buat dua kondisi. Oh, sorry. Oh, salah lagi ketik. Dan variabel B, variabel C sama dengan variabel C sama dengan 20, maka Eko benar. Ya. Jika salah, ini kondisinya adalah jika variabel A-nya adalah 30, jika variabel C-nya adalah 20, maka benar. Jika tidak, maka Eko salah. Saya coba dulu. Ini kondisinya adalah benar. Ya. Jika ini adalah 30, jika ini 20, maka kondisinya benar. Saya coba jalankan biar lebih paham lagi. Dia akan nampilkan benar karena kondisinya benar. Kalau misalkan saya buat jika A-nya adalah 10, maka salah. Ya. Jadi ini logikanya adalah ada dua kondisi di mana jika A-nya benar dan jika C-nya benar, maka dia akan menampilkan benar. Contoh seperti ini. Jika A-nya benar, jika B-nya benar, maka dia akan menampilkan benar. Kalau satu kondisi seperti ini, jika A adalah 30 maka benar, maka ini akan tampil benar. Karena satu kondisi. Kalau saya buat ini salah, maka kalau misalnya saya isi 10 maka ini akan salah, tidak akan sama. Maka akan saya buat ini, maka hasilnya akan salah. Itu kondisi. Jadi kalau misalkan ada dua kondisi ini harus kedua-duanya harus benar untuk mendapatkan benar ini. Ayo, siapa yang udah mulai pusing? Lebih dari dua kondisi bisa nggak, Pak? Lebih dari dua kondisi bisa, ya. 3 kondisi pun bisa, 4 kondisi pun bisa, ya. Dia ada kondisinya itu ada dengan memakai and, ada pakai or, ada pakai XOR, atau ada pakai not, ada pakai and, ada pakai kalau misalnya seperti ini. Kalau misalkan pakai ini, maka ini disebut dengan or atau iya. Ya. Kalau seperti ini, kalau misalkan kita buat ini 10, maka tampilannya adalah benar. Karena dia hanya atau. Jadi kalau atau salah satu, ya. Kalau atau adalah salah satu, ya. Tapi paling banyak digunakan itu adalah and. Ya. Paling banyak digunakan itu adalah and. Bisa jadi kita coba pakai ini ya. Apakah dia fungsi? Setahu saya ini fungsi. Kita coba aja. Kita buat dulu benarnya. Kita coba. Ternyata fungsi. Jadi ya kalau bisa jadi pakai n seperti ini atau n seperti ini. Sama. Ya.
bisa jadi sort. Jadi kalau misalkan untuk logika, yang paling penting itu adalah, yang paling sering itu adalah, yang harus kalian kuasai adalah and atau or, itu aja. Dia ada banyak macam, ada sort, ada not, ada dan lain-lain. Jadi yang kalian paling penting itu adalah and dan or aja, supaya nggak pusing. Ya. Terus saya kasih contoh lagi. If, saya copy aja lah ya, biar nggak berulang-ulang. Jika ini adalah, atau saya buat kayak gini aja ya. Jadi benar. Karena dia salah satu. Ya. Kalau ini kenapa B, ada B, Pak? Misalnya kita ganti di sini B. Ini kondisinya harus sama-sama benar ya kalau misalkan pakai N. B itu padahal ini adalah 30. Saya buat 30 sini seperti ini. Hasilnya adalah, ayo siapa yang bisa menerka? Salah. Hasilnya adalah? Salah. Hapus saja ini. Hasilnya adalah? Salah benar, Pak. Salah benar. Jangan benar. Salah, Pak. Hasilnya adalah baru satu orang angka nih. Benar. Oke, hasilnya adalah benar. Kenapa? Karena kalau misal angka itu tidak ngaruh pakai kutip atau tidak pakai kutip. Tetap dia baca string atau integer. Itulah PHP. Tapi kalau kalian buat itu di Java, maka tidak akan berlaku. Karena kalau pakai kutip ini tandanya adalah dia adalah karakter atau huruf ya, atau string. Kalau misalkan tanpa kutip itu berarti adalah integer atau numerik ya. Itu yang kalian harus tahu. Tapi kalau 10 kalian wajib nih. Kalau saya buat seperti ini gimana? Kondisinya adalah error. Salah. Kenapa? Kan udah saya bilang kalau dia huruf atau alfabet harus pakai tanda. Ini kok masih salah? Karena gini ya. Itu Pak D-nya. Variabelnya, Pak. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan logika? Kalau ya. Kalau contoh logika yang else if, kan ada if, ada else. Kalau else if gimana? Apa? Ada suara kipas-kipas gitu. Hah? Dia bilang else if kayak mana? Iya, berarti ada kondisi lagi. If gimana? Iya, berarti ada kondisi lagi. Berarti ini banyak kondisi, bisa. Kalau misalkan variabel A, variabel D ya. Variabel D. Ya. Oke. Variabel D sama dengan dengan 10. Maka saya tulis di sini adalah 10. Oke. Berarti di sini jika ini berarti di sini adalah else. Salah. Itu salah lagi. Ini saya buat salah. Karena nggak ada misalnya A 30, D 10 1. Oke. Berarti kalau misalnya ini adalah dia benar di sini. D-nya 10, maka hasilnya adalah apa? 10. Oke, betul. Seperti itu. Jadi ada kondisi lagi. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan jalan ke kondisi ini. Makanya saya bilang tadi bisa aja lebih dari 2 kondisi ini.
Oke, Pak. Oke, paham? Paham nggak? Halo? Halo? Bisa dimengerti? Atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, kalau Bapak bilang tadi kalau pakai tanda kutip itu dia apa, Pak? Tanda kutip ini berarti dia adalah string atau karakter. Kalau nggak pakai kutip, Numerik atau integer. Oke, masih ada pertanyaan? Sebelum saya sudahi ini. Udah ngantuk kayaknya semua ini. Ngantuk Pak, belum tidur. Iya, mata kalian udah nggak kelihatan lagi, kayaknya udah nguap-nguap, udah matanya nggak ada lagi, ya kan? Capek, Pak. Lemah, Pak. Kamu lemah. oh dia DFD dah siap belum? DFD, kamu belajar database ya? Iya, Pak. Ada tugas. Iya, Pak. Basis data. Basis data, kan belajar basis data sama siapa? Pak Yongki. PPL. Oh, bukan basis data. Itu namanya PPL. Dikasih tugas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Deadline-nya tengah malam nanti, Pak. Saya nggak pernah. Jangan lah, Pak. Biasa dikasih tugas gimana? Ada, Itu Pak. latihan. Kemarin tugas biodata, Pak. Latihan nggak sih itu? Iya, latihan. Kak Yongki bilang latihan. Ini Linda kok tumben-tumbenin, biasanya kalau di kelas aktif, sekarang kok nggak aktif dia? Ngantuk dia, Pak. Capek, Pak. Kerja pulang jam berapa? Kerja di rumah. Oh, work from home ya. Oke deh. Iya. Kerja di rumah kok capek juga? Jadi itu kan, kalau kerja di kantor kan jam 5 udah pasti keluar kan. Kalau di rumah tuh kayak udah jam 5 tapi masih dikejar-kejar orang gitu. Oh gitu. Berarti 24 jam lah ya kerjanya ya. Intinya ya. Iya. Yang lain gimana? Yang lain ada masalah? Kerja sampai Dikejar subuh, Pak. tugas, Pak. Ini ada yang kepala rambutnya aja yang kelihatan. Erik, mana sih mukanya? Cynthia, Wisnu, ini gelap-gelap kayak gini. Andre, saya nggak lihat Willy Saulim, mana nih orang ini? Oke, biar semangat deh ya. Biar semangat, tunggu ya. Biar semangat, absen dulu deh. Dulu ya. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Chandra Kusuma hadir. Belum masih panggil kok udah hadir aja. Chandra Pratsna Daya hadir. Belum. Pak. Nah, Haji Tasuryawan hadir. sabar. Berarti nanti kita PHP ini kita juga desain pakai CSS sama JS ya? Enggak. Kalau kemarin kita belajar desain, itu kita belajarnya HTML sama CSS. Bootstrap. Sekarang kita belajar yang namanya pengolahan data menggunakan PHP. PHP itu berarti back-end ya, yang mengolah data-data. Jadi back-end lah ibaratnya. Tak boleh PHP, weh. Nah, tuh dengar tuh. Nah, siapa yang pengen dapat nilai plus? Aku. Ayo, Les, apa? Silakan cek yang pertama kali benar. Kalau yang tahu jawabannya silakan diketik di chat. Yang pertama kali benar itu saya kasih nilai plus 2. Oke, silakan cek tangannya di chat. Kepanjangan dari PHP. Pemberi halaman palsu. Ayo yang dapat nilai plus. Yang tercepat ya. Yang mau googling duluan itu pasti lambat itu.
preprocessor. Preprocessor. Jadi yang benar adalah PHP. Adalah singkatannya adalah yang benar, ejaannya adalah Hypertext Preprocessor. Siapa yang benar? Ini salah, R-nya tinggal. Ini Hypertext Preprocessornya salah lagi. Sinta yang betul, Pak. Oke. Sinta Hypertext Preprocessor. Berarti Sinta dapat plus. Sinta plus 2. Give applause. Dapat endorse dari Bapak. Oke, silakan kita absen lagi. Google sesat, Pak. Hendra Suryawan hadir. Makanya jangan sering Google. Oke. Makanya jangan copy paste. Linda, please help me. Sebut absennya. Cynthia, mute Cynthia. Dari Christian hadir. Linda, please help me. Ya. William Christian. Hadir. Hadir dia, Pak. Cynthia. Charles. Hadir. Eric. Hadir. Cedra. Hadir. Melvin. Hadir. Andre. Hadir. Siapa itu? Ezekiel. Hadir. Ricky Mandala. Hadir. Hendra. Hadir. Wisnu. Wisnu mana Wisnu? Halo. Oh. Tes. Linda hadir. Wisli. Ya, Wisli. hadir. Oh. Juma Ajita. Hadir. Jumanto. Hadir. Chandra. Hadir, Bu. Hendianto. Hadir. Willy Saulim. Hadir. Sinta. Hadir. Hadir. Pak. Oke, disimpan. Oke, tunggu. Kasih ya Linda. Oke, sebuah berita acaranya dulu. Tanggal berapa sekarang? 8. 89. Tanggal 8, Pak. Oke, 8, 10. Ada orang ulang tahun nggak? Nah, anak kelas tapi. Chandra, Pak. Chandra? Pak ganti lagu, Pak. Sabar. Saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu kalian biar ada buktinya. Nggak saya lupa terus. Oke, screenshot. Senyumlah sedikit. 1, 2, 3, mukanya kelihatan. 3. Oke. Selamat malam, terima kasih, Pak. Hah? Kenapa? Makasih, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Oh, belum ada saya tutup. Kalian udah sama malam aja. Udah mau keluar aja. Iya, aduh. Kalian nih. Buru-buru aja. Bisa jadi saya cancel aja nih. Pak, mabar nggak, Pak? Sekali, Pak. Mabar apa? Among Us. Tahu kalian belum? Mabar Among Us. Sebentar, saya isi dulu. Genshin, Pak. Genshin apa itu? Kayaknya viral ya. Kemarin Genshin viral kayaknya. Ya, Pak, Iya, Pak, Genshin Impact. Ya, Pak, Viral, ayo. Pak. Coba cek nama game itu mobile. Ibu. Bisa PC, bisa PS, Pak.
Oh, bukan PC mobile. mobile sama PC, Pak. PC Mobile mobile PC PlayStation, PS4 Mbak. tapi. Oh, bukan di HP ya? Ada di Mobile mobile juga bisa. Bisa dua-duanya. Chat nama apanya, nama game-nya? 3 platform dia, Pak. Iya, chat nama chat namanya. Sabar Pak, sabar Pak, sabar Pak. Oke, saya stop recording. 1, 2, 3, bye-bye.